Sampai, selamat malam saudara-saudari terkasih. Kembali lagi kita berjumpa di podcast Ngobraks, ngobrol bareng Saverius. Perkenalkan, nama saya Veronica yang akan memandu acara podcast kita hari ini dengan tema Bulan Maria dan Legio Maria. Di tengah dunia yang penuh kegelisahan, di tengah keluarga yang kadang kehilangan arah, serta di tengah hati yang lelah karena banyaknya persoalan hidup, Tuhan memberikan kepada kita seorang ibu. Seorang ibu yang tidak pernah lelah mendengarkan doa-doa anaknya, dan seorang ibu yang selalu menuntun kita menuju putranya, dialah Bunda Maria. Malam hari ini, dalam suasana penuh kasih dan damai, kita akan bersama-sama merenungkan indahnya bulan Maria. Baiklah, mari kita sambut narasumber kita hari ini dengan tema bulan Maria dan Legio Maria. Kita kedatangan narasumber yang hebat, yang cantik, dan keren-keren, yaitu dari katedral. Dan gak kalah keren juga Romo kita, yaitu Romo Shan, ibu kita dari katedral, dan para frater kita dari katedral juga. Boleh silakan Romo, Selamat Ibu malam, frater. Selamat malam Pastor. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pastor. Boleh duduk Ibu. Malam semuanya. Oke, sebelum kita mulai podcast kita hari ini, kita sapa-sapa dulu penonton kita di podcast Ngobraks. Halo, selamat. Jadi ibu-ibu, frater, pastor, gimana kabarnya? Hari ini sehat? Sehat. Luar biasa ya. Karena kita mau sebelum memulai podcast kita ini, kita harus sukacita, dalam keadaan sukacita dan baik ya. Jadi para penonton di rumah yang menyaksikan podcast kita hari ini, jika ada pertanyaan, komentar, boleh di-sharekan di kolom komentar. Nanti pada sesi tanya jawab boleh dikasih tahu kepada kami. Baik, mau kita langsung ke pertanyaan kita, perkenalan kita. Ya, perkenalan dulu ya, Bapak Ibu yang ada di rumah. Karena kalau kita nggak perkenalan, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal maka sayang. Oke, saya Veronica yang sebagai host malam ini di podcast Ngobraks kita. Romo. Malam sahabat Ngobraks, perkenalkan saya orang lama, lama juga. Perkenalkan saya Pastor Sani Francinaga, Pastor Paroki di Paroki Santo Franciscus Simalingkarbe. Terima kasih. Halo, selamat malam sahabat Ngobraks. Saya Alma Lubis, legioner dari Ratu yang dikandung tanpa dosa dari Paroki Katedral Medan. Selamat malam. Halo sahabat Ngobraks, saya Jennifer Sol, legioner dari Presidium Ratu yang dikandung tanpa dosa, Paroki Katedral Medan. Halo sahabat Ngobraks, saya Frater Marcelinus Neratu Cemer sebagai asisten pembimbing rohani Legioner Maria, Presidium Ratu yang dikandung tanpa dosa, Paroki Katedral. Ave Maria, selamat malam sahabat Ngobraks. Saya Jenny Indrajaya dari Presidium Ratu yang dikandung tanpa dosa. Halo, selamat malam sahabat Ngobraks. Saya legioner dari Ratu yang dikandung tanpa noda dosa, Katedral Medan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, frater juga pastor yang sudah memperkenalkan dirinya di bulan Mei ini, bulan yang sangat kita agung-agungkan, kita berkah di bulan Maria. Mau tanya, banyak orang yang datang kepada Bunda Maria saat hatinya hancur, saat rumah tangganya bermasalah, apalagi persoalan hidup yang saat ini banyak sekali gitu ya. Mengapa Bunda Maria itu begitu dekat di hati di hati umat gitu? Coba dijelaskan. Baik, terima kasih Pero dan Ibu frater sekalian dan juga penonton yang di rumah atau dimanapun berada. Sebelumnya biasanya gini Pero, saya sebelum menjawab
saya akan menjabarkan sedikit tentang sejarah. Oke, Ya, boleh, karena boleh. kebetulan saya agak suka sejarah begitulah. Nah, ini kan bulan apa ini? Bulan Maria. Ya, bulan Mei itu kan bulan Maria. Maria. Kalau bulan Oktober, Bulan Rosario. kita kan mau lihat dulu sedikit sejarahnya. Iya. Kenapa disebut bulan Maria. Nah, kira-kira begini. Ini kan sejarahnya dari Eropa tentunya. Mungkin para ibu udah pernah ke Eropa ya? Ada yang udah pernah ya? Ada. Saya belum mau. Belum ya? Saya belum mau. Saya paling ya ke pajak petisah. Saja melatih. Artinya begini, di Eropa katanya kan ada empat musim ya. Nah, bulan Mei itu kan musim semi, peralihan dari musim dingin mau ke musim panas. Nah, disinilah tumbuhnya tanam-tanaman, bunga bermekaran. Nah, itu awal kehidupan. Nah, Bunda Maria diyakini sebagai awal kehidupan yang baru. Setelah kehidupan yang pertama oleh Hawa itu dirusak oleh dosa. Nah, itu dasarnya maka bulan Maria itu dibuat di bulan Mei karena Maria itu awal kehidupan. Nah, ini kan berkembang kemudian sampai melalui beberapa tahap. Ada melalui dengan beberapa penetapan dari Paus dan kemudian ditetapkanlah satu bulan khusus untuk menghormati Bunda Maria dan sekaligus juga kita berdoa kepada Maria. Nah, terkait tadi pertanyaan Pero, di tengah hancurnya hati orang, kenapa Bunda Maria begitu dekat dengan umatnya? Saya mau tanya dulu, para ibu dekat nggak dengan Bunda Maria? dekat. Jadi dari pengalaman saya, kenapa Bunda Maria dekat dengan umatnya? Karena Bunda Maria kan seorang ibu. Ya. Di rumah kan biasanya anak-anak itu lebih dekat dengan siapa? Ibunya. Ibunya, lebih nyaman dengan ibunya. Karena ibu itu kan lembut seperti ibunya dan lembut semua. Nah, macam itu. Nah, kenapa dekat Bunda Maria? Dialah ibu kita yang mengajak kita juga untuk menyampaikan keluh kesah kita, berdoa kepada Tuhan, berdoa bersama Bunda Maria. Jadi kira-kira begitu, Bro. Nah, kenapa Bunda Maria begitu dekat? Karena dia seorang ibu yang juga mencintai kita anak-anaknya. Begitu. Berarti Bunda Maria itu sebagai ibu kita, ibu yang untuk umat Kristiani dan umat Katolik, dialah sebagai tempat kita berkeluh kesah, setiap apapun permasalahan kita selalu sama seperti orang tua kita mungkin. Kita kalau ada apa-apa pasti ngomongnya itu sama mama kita. Betul. Itu dia. Mama kita, Jadi ya. iya, jadi dia jadi nyambung dia, Frater. Jadi kalau di arti bulan Maria itu bagi umat yang sedang kehilangan harapan apa ya? Ya, nah tentu kan semenjak saya katakan tadi, semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, kehidupan pertama itu kan sudah rusak. Nah, karena akibat dosa lah ada penderitaan, ada kehilangan harapan, kehilangan orientasi. Nah, kita disegarkan kembali di bulan Maria ini, kita dikembalikan kepada Hawa yang baru. Hawa yang baru itu siapa? Bunda Maria. Nah, ketika kita kehilangan harapan, arah hidup, maka kita diajak datang kepada Bunda Maria, curhat dengannya, berdoa bersamanya. Maka kalau orang kehilangan harapan, datanglah ke Bunda Maria. Iya yang mau. Lalu bagaimana rupanya Bunda Maria itu membawa kita kembali kepada Yesus? Iya, saya kembali ke pernyataan saya tadi kan, Bapak Ibu berdosa nggak? Berdosa. Semua orang berdosa. Ini tampaknya juga nampak. Lihat ada master ya. Kan kita mau lihat gitu. Iya, betul. Nah, dosa itu apa? Itu dulu kan. Inilah misalnya Tuhan. Dosa itu kan segala perbuatan yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Tuhan. Nah, sementara tobat segala perbuatan yang membuat kita Dekat dengan Tuhan. Nah, ketika manusia dirusak oleh dosa pada pengusiran dari Taman Eden akibat dosa yang dibuat oleh Hawa, Adam dan Hawa, kita kan menjadi jauh dari Tuhan. Nah, bagaimana Bunda Maria itu membawa kita kembali dekat dengan Tuhan? Yaitu lewat pertobatan itu. Kita semakin dekat dengan Tuhan saat kita berdoa bersama Bunda Maria di Taman Doa, di Gua-Gua Maria, khususnya di Simalingkar ya gitu ya. Di Taman Doa. Ya, Taman Doa Bunda Maria Ratu. Kita dibawa kembali
dekat kepada Tuhan itu. Kira-kira begitu. Jadi lewat di bulan Maria inilah kita lebih mendekatkan diri dengan lewat pertobatan doa Bunda Maria. Betul. Gitu ya Mo. Oke Mo, terima kasih Mo. Untuk Ibu Jenny Verso, boleh bertanya ya Ibu? Pernahkah Ibu menangis dalam doa Rosario? Kalau biasanya kan kalau kita menangis kalau misalnya kita berdoa kan kadang mau menangis ya ibu-ibu, Pater kan, karena saking banyaknya persoalan hidup kita yang kadang nggak bisa kita bilangkan lagi, ya kita pasti berdoanya sama Bunda Maria. Lalu merasakan jawaban Tuhan melalui Bunda Maria nggak Ibu? Sedikit saja. Ada memang saya pernah menangis dan pernah juga merasakan jawaban dari Bunda Maria. Itu sekitar 3 tahun yang lalu suami saya kena sakit jantung dan kita bawa ke dokter Medan. Kata dokter Medan udah di kateter, dia tidak bisa hanya di Medan aja untuk pasang kateter. Jadi pasang ring, pasang ring. Iya. Jadi dokter Medan ini mengajukan untuk dibawa ke Jakarta, Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta Barat. Dan pada waktu itu memang COVID lagi ini Jadi kami mencarilah dokter yang sudah ditujukan sama dokter dari Medan tadi, dan dokter ini dia hasil kateter tadi nggak masuk ke komputernya, nggak terbaca. Jadi kami bingung, kami nggak tahu mau kemana kan. Sementara dokter yang di Jakarta ini dia prakteknya hanya seminggu 3 kali. Jadi kami dia bilang cari lagi lah di sana, minta lagi dari Medan. Kemudian besok kami cari lagi dia kan, dokter ini maksud untuk menanyakan kepada dia dokter siapa selain kan susah lagi ke Medan, kita jauh-jauh kan. Jadi dokter ini rupanya kok hari apa ya, sepertinya hari Kamis itu di praktek BPJS. Nah kami ke sana, dia nggak bisa menjumpai kami karena kita kan bukan jalur BPJS. Jadi kemudian dari katanya dia besoknya kami datang lagi ke situ, dokter yang ditujukan dari Medan tadi ini liburan dia. Liburan, jadi kayak mana kami menunggu ya, sebenarnya suami saya udah harus dirawat gitu. Jadi saya ada ikut anak saya satu yang cowok, jadi mereka kami jalan bertiga dan di situ saya betul-betul menangis. Aduh Tuhan, kemana lah saya bawa suami saya ini, dan saya betul-betul menangis pada saat itu. Dan anak saya suruh jalan dulu, kalian pergi cari dokter di dalam ruangan itu. Dokter di sana bukan satu, dokter jantungnya bisa 20, banyak semua, memang semua rata-rata dokter jantung. Kita kan nggak tahu mau kemana gitu kan. Jadi saya udah mereka jalan, saya berlutut di tengah jalan itu dan saya berdoa, Bunda Maria, ini saya anak belum saya katakan kan. Jadi saya menangis pada saat itu. Bunda, saya hanya berdoa dan memohon kepada Bunda, mohon tunjukkan kepada saya siapalah. Saya juga di Jakarta ini baru ini pertama dan membawa orang sakit, suami saya kan. Jadi saya nggak tahu harus mau ke dokter mana ini. Semua pada dokter. Ada yang mengatakan kalau cari dokter jantung di Harapan Kita itu jangan yang tua, harus yang muda. Harus yang muda. Jadi dia maksudnya beda. Oh iya beda ya. Karena aku pikirnya kalau misalnya yang tua pasti lebih ini cari yang muda gitu kan. Oh iya ya, Jadi saya bingung kan. Saya lihat semua dokter jantung ini pada tua-tua semua. Mana saya cari yang mudanya liburan. Cari ilmu. Saya udah meminta tadi berdoa, saya menangis berlutut. Hanya saya, Bunda, saya anakmu bermohon, tunjukkanlah kepada saya dokter itu. Dan saya berdiri, jalan saya udah lemas, dimulai gitu kan. Saya duduk seperti di sini tempat ruang tunggu dan anak suami saya di dalam. Dan itulah jawaban tadi, tiba-tiba ada seorang sepasang suami istri ya udah umur 60 duduk di samping saya. Saya nanya, "Ibu, siapa yang sakit?" Saya bilang kan, dia bilang, "Anak saya baru selesai operasi baterai rusak baterai jantungnya." "Oh ya Ibu," saya bilang. "Jadi Ibu pakai dokter siapa Bu?" Saya bilang kan. "Oh, di sini yang bagus dokternya itu hanya satu." Katanya kan dokter Dodi.
Dodi, kata dokter dia spesialis pasang ring gitu. Jadi anak saya lihat anaknya udah segar bugar gitu kan, mungkin saya yakin lah kan dengan ibu ini. Saya telepon anak saya, nama anak saya itu Jeffrey, kamu udah dapat dokter jantung? Udah mah katanya kan. Ini udah mama, jangan dulu saya bilang, kita coba dulu, ini ada kebetulan ibu ini anaknya baru selesai operasi dan saya lihat anaknya ini segar dan semangat gitu. Saya kayak nggak pernah baru operasi, saya bilang, siapa itu mah? Saya pun nggak yakin mah katanya gitu kan. Jadi ini dokter Dodi, kamu cari. Ada mah, dia praktik katanya. Ya kami lah masuk tadi minta terima kasih ke ibunya. Saya masuk ketemu sama dokter Dodinya dan disk kami tadi yang untuk hasil kateter yang dari Medan, komputernya bisa terbaca. Jadi langsung kok semalam nggak bisa gitu pikir kami kan. Jadi dibilang dokternya ini, saya sarankan bapak nggak usah pasang cincin deh, karena kalau cincin ini saya nggak bisa cukup 1-2 dan resikonya lebih tinggi. Jadi kita dikasih waktu lah untuk memikir. Saya pikir lebih bagus kateter bypass katanya kan. Dan kami bikin dulu lah dok, besok kami jumpa lagi. Dan setelah kami ambil keputusan kita bypass saja. Dan bypass ini bukan sama dokter Dodi, sama kembarannya dokter Dudi. Kembarannya ada kembarannya. Ya mereka kembar, tapi yang satu untuk dokter khusus beda-beda ring, yang satu untuk bedah. Bypass kan. Jadi gitulah. Jadi saya terima kasih juga lah saya minta ucapan terima kasih udah ketemu dokternya ya. Saya berdoa lagi Bunda, semoga semua kelancaran, kita udah ambil keputusan untuk bypass dan semua kelancaran operasinya, obat-obatnya berjalan dengan lancar dengan petunjuk Bunda saya, Bunda Maria. Berarti Bunda Maria ini memang penyelamat di saat kita memang terpuruk sekali ya Ibu. Jadi menurut dari pengalaman Ibu sendiri, pengalaman yang paling menyentuh selama mengikuti bulan Maria ini apa? Kalau selama mengikuti Bunda Maria ini ada sih sedikit. Saya jadi orang yang saya berubah. Bagaimana guys? Berubah menjadi ibu-ibu TikTok. Jadi itu kalau saya Ultraman. Kalau saya tadinya kan suka emosian, suka gimana gitu. Memang saya suka emosian, jadi berubahnya gini. Yang biasa sekarang. Jadi lebih emosi gitu. Jadi dari tahun 2008 saya mencoba ikut bergabung dengan Legio Maria kan. Jadi saya dari Legio Maria ini kan meniru keteladanan Bunda Maria, kerendahan hati. Saya berpikir, saya udah bergabung, kenapa sih saya harus mencoba mengikuti Bunda Maria yang tidak mudah emosi, selalu berlapang dada, atau ada masalah yang kita harus menerima, berlapang dada dan tidak terlalu emosi. Jadi saya pun mengajari ke anak-anak saya seperti itu supaya jangan terlalu emosi. Jadi kita harus berlapang dada menghadapi sebuah masalah. Gitu. Jadi berarti kalau ada apapun situasinya, emosinya tetap sabar seperti Bunda Maria sambil nangis juga. Sambil nangis sambil nangis ya. Berarti di bulan Maria ini walaupun kayak manapun persoalan hidup tetaplah meneladani Bunda Maria. Sebab saya ulang tahunnya juga di bulan Maria. Saya juga penutupan Rosario. Adalah abang saya penutupan. Penutupan. Benar-benar ada Bunda Maria. Bunda Maria berarti setelah karena mujizat itu jadinya masuk ke Legio Maria. Semoga karena dengan mujizat itu Ibu menjadi memang betul-betul menjadi teladan bukan hanya di rumah saja tapi lewat masyarakat juga. Amin. Baik, Ibu Jenny, di zaman gadget yang sekarang itu banyak anak-anak muda yang jauh dari doa. Karena kan biasanya kan anak-anak kan taunya scroll TikTok apa. Jadi orang itu ya udah kalau tidur aja gitu. Apalagi kalau makan ya udah langsung makan aja kan. Jadi udah jarang anak-anak sekarang memang dia untuk berdoa karena udah di tangannya langsung HP. Jadi kegiatannya itu semua pun nggak apalagi dengan doa gitu. Bagaimana caranya membuat generasi muda
yang jatuh cinta supaya jatuh cinta pada Rosario dan kepada Bunda Maria? Sebenarnya saya pun ibu dari 2 anak dibilang remaja yang enggak lagi ya, karena yang besar 28 usianya, yang kecil 27. Jadi ini saya kutip sedikit dari pengalaman saya mengenai pertanyaan Mbak Vero tadi, bagaimana menarik agar anak muda itu mau berdoa rosario gitu kan. Nah, pertama ini berdasarkan pengalaman saya waktu mereka masih kecil ya. Kita tentunya harus dari orang tua dulu memberi contoh kalau menurut saya. Karena kalau kita cuma ngomong ayo doa rosario, ayo doa, ayo ke gereja, kita sendiri sebagai orang tua tidak melakukan, kita percuma gitu loh. Yang ada mereka malah balikin ke kita loh. Iya. Mama Mamanya seperti itu. Iya, betul, betul. Iya. Iya. Mama tahu ngomong aja gitu, padahal nggak melakukan. Betul. Seperti misalnya juga kan di dalam komunitas kami lingkungan kan ada pembacaan Alkitab. Itu tiap hari, dulu 5 pasal per hari, itu terlalu kencang. Dikurangin menjadi 3 pasal per hari, sekarang 1 pasal. Itu kita sekeluarga, saya, suami, anakku 2, itu kan karena jauh, mereka tidak di Indonesia, anak saya. Jadi kita kan susah ngontrol gitu kan. Dari mana kita mengontrol anak kita tuh ada berdoa atau ada membaca Alkitab ya dari grup WA yang Alkitab itu di lingkungan kami sendiri ada beberapa orang. Nah, satu hari suami saya itu kan sibuk banget orangnya, sangat-sangat sibuk gitu. Dia sudah ketinggalan gitu. Jadi dia nggak enak hati. Jadi dia bilang, ya udah aku keluar aja lah dari grup ini ya, aku left grup karena sudah tertinggal jauh gitu. Saya bilang tidak boleh. Once kamu meninggalkan grup, kamu left grup dari grup baca Alkitab ini, yang 2 itu pasti ngekor otomatis. Saya bilang. Akhirnya nyusul lagi suami saya membaca, dan anak saya 2 ini juga nggak kalah sibuk sebenarnya sama suami saya karena mereka kan bekerja sebagai profesional di perusahaan yang besar berskala internasional gitu kan. Jadi saya bilang kalau papamu sibuk bisa, kalian juga harusnya bisa gitu kan. Nah, jadi aku rasa harus contoh dulu dari orang tua, dari keluarga. Nah, kedua itu kita bikin rosario itu jangan seperti satu beban ya. Jangan bikin kayak beban. Soalnya kita kalau lihat rosario langsung 50 udah Apalagi kalau udah ngantuk gitu ya. Iya, mau tidur. Itu makanya yang ada nanti salah Maria Benura betul gitu. Jadi lomba-lomba gitu kan secepet-cepetan. Nah, ya supaya cepet siap. Jadi kita bagusnya kalau untuk pemula, anak-anak misalnya atau remaja pemula itu kita pakai doa rosario 1 dekade aja. Istilahnya 1 dekade itu misalnya 10 kali salam Maria dulu lah. Kan Tuhan tidak meminta kita doa yang sempurna gitu. Yang penting Tuhan minta ketulusan kita, kesetiaan kita. Nah, itu kita lakukan misalnya minggu pertama 10 perpuluhan pertama dulu salam Maria gitu. Nanti akan terbiasa, lama-lama terbiasa baru kita naikkan lagi menjadi 20 salam Maria gitu seterusnya. Nanti otomatis ini akan jadi satu kebiasaan yang tidak berat lagi gitu loh. Yang penting jangan berat dulu. Nah, itu kedua. Terus ketiga, kita juga bisa istilahnya seperti anak saya, dia punya satu komunitas di anak saya sekarang di Jerman. Jadi mereka kan tahu lah kalau orang di luar itu sangat jarang ke gereja anak mudanya. Di Eropa ya Bu ya. Iya, itu sangat gereja begitu besar orangnya isinya sedikit. Iya, yang isinya kalaupun ada isi orang tua, kakek-kakek, nenek. Anak muda itu boleh dikatakan cuma anak saya. Cuma anak saya gitu. Jadi makanya pastornya kenal gitu karena anak muda cuma anak saya sendiri gitu. Nah, dimulai dari anak saya dia kan kuliah, jadi punya teman-teman yang itu komunitas, dia bentuklah satu komunitas. Memang awalnya cuma sedikit orang, 7 orang gitu. Mereka buatlah satu komunitas istilahnya kayak youth led gitu.
komunitas anak muda yang entah doa rosario, membahas Alkitab gitu kan. Nah, dan ini dilakukan namanya anak muda, kalau di gereja terus bosen kan ya pastor. Jadi kan kadang-kadang mereka mengadakan pertemuan itu misalnya di apartemen anak saya atau di taman gitu, atau sometimes di kafe gitu. Jadi nggak monoton melulu tempatnya harus sama, harus di gereja melulu. Nah itu anak muda biasanya kalau nggak pindah-pindah tempat tuh bosan. Bosan. Jadi itu langkah yang ketiga ya. Yang keempat mungkin ini bisa kita buat seperti sesi saya banyak belajar dari komunitas anak saya. Mereka mengadakan semacam sharing misalnya dari doa rosario. Jangan cuma rosario toh, baca peristiwa, setelahnya itu selesai gitu. Kalau gitu-gitu terus kan monoton gitu. Tapi mereka isi dengan sesi-sesi sharing singkat, Sharing gitu. pengalaman. Sharing pengalaman. Misalnya melalui rosario ini apa sih yang didapat? Sama seperti Bu tadi ya, Bu Jennifer ya. Ya. Nanti misalnya dari doa rosario ini pernah nggak kamu dikuatkan, atau pernah nggak dari pengalaman yang nggak enak itu, oh ternyata bisa ada satu penyelesaian masalah, ada dapat satu solusi dari doa rosario. Nah gitu, aku rasa sih ya langkah-langkah yang sangat relevan lah dengan anak muda zaman sekarang itu. Jadi jangan buat rosario itu seperti beban dan satu kewajiban. Ya kita jangan Harus merasa niat ya. yang penting ya Niat. niat, karena ini membentuk, yang penting kita bagaimana membentuk relasi dulu dengan Tuhan. Nah itu melalui Bunda Maria, melalui doa-doa rosario itu dulu sih. Nah ini aku secara teori. Kalau secara prakteknya mungkin sesuai gitu ya. Benar, saya tidak ditunjuk ini saya. Tapi harus disanggupi itu Prata. Mau bagaimana saya mau mengawali ya sebenarnya. Berat sebenarnya, apalagi ada kata jatuh cinta sebenarnya. Tapi jatuh cintanya kan ke Ya, Bunda Maria saya sama takut nggak Rosario. bisa artikan nanti. Iya, makanya kita harus tajam. Jadi sebenarnya, makasih Kak Bos, pertanyaannya menarik sebenarnya untuk anak-anak muda zaman sekarang ya. Kadang-kadang kita lebih fokus untuk terlalu scroll TikTok, nonton live, lalu tanpa sadar kita sudah kirim gift dan lain sebagainya. Sampai lupa bahwa tugas pokok kita kalau bulan Maria malam ini kita doa lingkungan di sini, doa rosario di rumah ini. Itu kadang-kadang membuat lupa karena keasikan kita yang berlebihan, karena HP, media sosialnya lainnya. Bagaimana supaya anak muda jatuh cinta dengan doa rosario? Saya sendiri pernah mengalami masa muda ya. Walaupun sekarang cuma kelihatan lebih muda dari anaknya. Soalnya dikelilingi yang lebih muda dari saya. Jadi sebenarnya awal sih untuk jatuh cinta kepada rosario itu memang susah sebenarnya. Susah ya. Melihat persepuluhan rosario itu udah berat sebenarnya. Iya, sama seperti Apalagi kalau aman tuh. Iya, ngantuk betul. Ngantuk itu musuh kita lah. Apalagi jam-jam Iya. tinggi. Jam-jam. Aduh. Pastor. Lagi biasa pengalaman doa rosario kan malam. Iya, Mau. Lagi Jam kan tidur teman-teman muda sekarang ini kan biasanya pulang sekolah, pulang capek, kuliah kan udah ya. capek. Iya. Baik kalau fokus HP kan palingnya tidur, Iya. malas ke lingkungan untuk rosario apa segala macam. Nah, saya senang dengan segmen tadi dengan cerita pengalaman dari Ibu Jenny bahwa untuk jatuh cinta, membuat anak muda jatuh cinta dengan rosario itu tidak harus dengan memaksa atau membuat jadwal yang terlalu bertele-tele untuk mereka. Jadi kita mulai dari pengalaman kecil, pengalaman sederhana, misalnya memberikan contoh atau teladan dalam keluarga. Itu hal-hal yang paling relevan dalam keluarga. Dari ruang lingkup yang kecil Iya, dulu ya, gereja Prata. kecil ya, gereja, Iya, gereja pastor kecil. ya, yang dalam keluarga misalnya. Mungkin pengalaman saya sendiri seperti itu ya dulu. Memang daratan kami di Flores misalnya sangat terkenal dengan doa devosional itu ya. Devosional sangat tinggi. Jadi sejak kecil sudah membawakan doa rosario, bahkan setiap malam, bahkan satu hari 2-3 kali misalnya. Malam ini di rumah, pagi nanti di sekolah,
siang nanti pulang lagi, kalau belajar sore lanjut lagi Rosario. Jadi Jadi hal-hal rohani ini kebiasaan. sudah terbiasa ya, Terbiasa. sudah tidak bosan lagi. Jadi mungkin hal yang paling sederhana dan kesimpulan untuk bikin teman-teman muda jatuh cinta kepada Rosario, fokus utama jangan terlalu asik dengan dunia sendiri, misalnya terlalu asik dengan media sosial, tapi ingatlah bahwa Bunda Maria itu rumah sebenarnya. Kembalilah pada Bunda Maria, lalu berdoalah kepadanya. Mungkin pertolongan sekarang yang kita doakan bahkan dia tidak dengarkan, tapi perlahan itu kita akan merasakan. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Sama seperti ibu kita ya, kalau misalnya kita mau minta apa nggak langsung dituruti, Iya. tapi mungkin ada saatnya, Dia akan siapkan, ya, akan dia ada siapkan, waktunya. Akan indah pada waktunya. Akan indah pada waktunya. Hari ini bisa kita minta, dia Kalau tidak ada belum uang. minta, Iya, nggak ada uang. Mungkin tidak Belum ada ada. uang, alasannya mama belum ada uang. Iya. Mungkin 2-3 Pada hari saat dia akan ada berusaha. rezekinya, iya. Kayaknya cocok nih kalau untuk anakku yang lagi dengerin. Oh, ini. Boleh komen ya. Kalau anakku yang lagi dengerin. Jadi jangan mau-mau aja kan. Iya, nggak boleh mau aja. Iya. Tunggu dulu. Iya. Sabar dulu, karena semua pasti ada waktunya. Iya. Jadi berarti untuk mencintai Rosario dan Bunda Maria itu perlu dari niat dan dari keluarga kecil dan ruang-ruang lingkup seperti teman-teman gitu, supaya kita lebih terbiasa dan tidak saling gimana ya? Rutinitas ya. Menjadi Iya. rutinitas, dan bukan karena kewajiban tapi karena niat hati kita gitu ya. Jangan dipaksa juga, Nah, karena kita iya, nggak tidak- boleh dipaksa. Yang mau dipaksa. Karena apa yang dipaksa pasti jadinya tidak enak di belakangnya. Satu juga nih Mbak Vero. Jadi orang tua itu sebagai role model. Dia suruh anaknya doa rosario, orang tuanya harus Gitu. Berarti harus ada gereja kecil. Iya. Gitu, iya. Karena kan kadang sekarang dibilang ayo doa rosario, ya udah kalian Iya. kami gitu. Benar-benar. Nanti besok bisa lagi. Kadang sekarang kayak gitu kan ibu. Oke, berarti untuk mencintai Bunda Maria itu sebenarnya sangat gampang, tapi yang penting dari niat hati kita sendiri dan orang tua juga mendukung gitu. Berarti selanjutnya Ibu Nola. Oke, boleh Bu. Bertanya. Ini banyak kan pertanyaan kita soalnya Ibu. Oke, Ibu Nola, Legio Maria mungkin tidak terkenal memang di sosmed. Yang dikenal anak-anak kan pasti kicau mania katanya. Ini tuh sekarang FYP-nya, Legio Maria belum FYP ya kan. Mungkin nanti setelah podcast ini bisa FYP ya, Legio Marianya ya. Walaupun tidak viral di internet, namun banyak yang mengatakan Legio Maria ini bekerja secara diam-diam main belakang gitu ya, untuk menyelamatkan jiwa. Sebenarnya siapa Legio Maria ini? Saya ingin memperkenalkan pendiri Legio Maria dulu ya. Oke. Pendiri Legio Maria itu adalah Van Dam dari Dublin, Irlandia. Jadi di usia 24 tahunnya beliau sudah mengikuti komunitas rohani Santo Vincentius yang saya baca ya. Lalu dan mengikuti ada satu pastor yang keuskupan agung dari Dublin yang saya baca juga, dan kelompok wanita. Jadi dari sanalah iman dia terbentuk lalu dia mendirikan Legio Maria pada tanggal 7 September 1921. Maka dari itu Legio Maria itu didirikan sebagai, dan memang sudah direstukan oleh gereja dan diakui oleh gereja sampai sekarang ini lewat kepemimpinan Paus Vincentius yang kita Sinaga jadi ayolah rame-rame bergabung Legio Maria, wanita-wanita Katolik. Katolik. Tapi orang selama ini salah mengartikan kebanyakan. Sebelum saya bergabung juga, saya pikir Legio Maria tuh hanya untuk ibu-ibu. Ternyata Legio Maria tuh juga ada untuk remaja gitu loh. Yang anak kecil juga Iya, ada. Junior ya. Berarti ada tingkatannya ya, seperti sekolah gitu. Junior, ya, high school, ya. Oke. Berarti Ibu sebenarnya tugas
tugas dari Legio Maria ini di gereja apa sebenarnya? Kalau tugas mingguannya itu rutinitas kami sih setiap minggu mengadakan rapat presidium, pertemuan di hari dan waktu yang sama dan di tempat yang sama juga, dan biasanya sih cukup 1 jam saja biasanya. Tidak Dan lama. setiap hari itu berdoa katena legionis, terus melaksanakan selain berdoa katena legionis ya rosario, lalu kunjungan ke orang sakit, ke penjara, ke lapas, narapidana, panti asuhan, lalu mendoakan arwah-arwah yang sudah berpulang, Ya, semua yang dan pelayanan kerasulan. Pokoknya yang menyangkut dengan cinta kasih. Cinta kasih. Itulah yang Bagus, bagus sekali Legio Maria ini. Karena aku mikirnya ke lapas, berarti biasanya kan orang jarang ke lapas Ya, gitu benar. kan. Berarti Legio Biasanya Maria ini komunitas KKT Mbak Peru. Cuma saya juga baru tahu ternyata Legio juga Iya, ke situ ada juga. ke lapas. lapas ya. Karena kan kalau lapas itu Udah negatif ya. Iya, negatif. Udah negatif. Ya, sebenarnya bukan negatif juga, Ibu. Ada juga dan dikena karena tuduhan gitu kan. Iya. Oh iya juga. Sebenarnya nggak semua orang di lapas itu kalau menurut aku salah ya. Iya. Mungkin mereka masuk ke situ bisa juga karena kesalahan orang lain Iya, gitu loh. betul, Atau betul. bisa juga karena fitnah atau Iya. apakah kita nggak tahu gitu loh. Jadi karena Legio Maria inilah yang Iya. menguatkan mereka Iya. supaya mereka lebih kuat di lapas Nah, ya. makanya sebenarnya menarik ya, dibilang tadi di belakang layar sebenarnya. Di belakang Iya, layar. di balik Karena layar ya. Kami seperti tidak kelihatan tapi dilihat. Iya. Background ya. Yang setelah dari sini jadi FYP nanti. Iya. Iya, Legio. Jadi tahu sebenarnya rupanya mereka lah yang menguatkan Iya. anak-anak yang di panti asuhan. Iya. Karena di panti jompo juga iya. Iya. Iya, Banyak karena kan ada. panti jompo kan kalau misalnya banyak anak-anaknya yang meninggalkan orang tua di Iya, situ. benar, Jadi mereka kan benar. kesepian Iya. gitu. Jadi mereka rindu akan kedatangan Iya. anaknya, Sosok yang dengan seorang adanya. Jadi Iya. frater lah anaknya istilahnya Iya. dianggap gitu ya, Iya. frater. Karena kan kita ada anak-anak juga di Legio Iya. Maria ya. Dengan Oke. adanya Legio kita datang, mereka pun jadi merasa rindu. Iya, Terpinggirkan. karena Iya, rame gitu ya. bahkan. Iya iya. Berarti terus Bu, mengapa orang yang bergabung sering menjadi lebih disiplin dalam doa? Karena itu, karena kita kan sehari-hari udah intens, Biasa. sudah terbiasa Iya, dengan Bunda Maria. Jadi sepertinya kita kalau ya setiap pagi aja sih, saya sekarang udah rutin, tadinya enggak karena selama Iya, karena radio- kalau doa kan Benar. jarang-jarang kali. Iya, benar. Jadi dari Apalagi situ gitu. kita kan lebih dekat sama Bunda Maria, itu sudah pasti kan. Lebih dekat, doakan orang yang sudah berpulang, terus mendoakan orang yang lagi kesusahan, termasuk doakan diri sendiri, Diri sendiri. suami, keluarga, gitu. Persoalan hidup pun juga harus didoakan didoakan Karena juga itu. banyak perkumpulan juga Iya. nih ya. Iya, betul, betul. Tempat curhat Iya, benar nggak? Tempat curhat. karena rasa nyaman ya. Iya. Terus Legioner itu kan ada buku panduannya. Ya, jadi jadi iya, kita ada gitu terstruktur. Jadi Iya, iya, iya. ada doa yang harus kita doakan wajib Iya. setiap hari untuk Legioner yaitu Benar. Katena. Katena Legioner. Iya, Katena dan Legioner. iya dan Rosario. Jadi memang benar-benar Legioner itu ada susunannya gitu. Iya. Makanya tadi kita iya sebetulnya ada gitu, ada buku panduannya, ada peraturannya, bahkan ada sanksinya juga. Oh, gitu. oh iya, Jadi sanksinya benar-benar ya. kita yang itulah yang membuat kita disiplin. Iya, Gitu. iya. Karena Legioner itu makanya tadi kita cuma pertemuan itu setiap minggunya itu tetap hanya 1 jam saja, tidak Iya. Jadi sanksinya bukan karena minggu ini saya tidak hadir. Iya, bukan. Bukan. Ada sanksi-sanksi kunjungan. Iya. Oh, Jadi gitu. sebagai tebusan bahwa minggu ini saya tidak hadir, mungkin saya akan berbuat yang lain, misalnya kunjungan orang Iya. sakit. Dan sanksinya seperti iya, itu dan ya. sanksinya juga. Sebenarnya tadi sanksinya disuruh push-up. Iya, biar sehat ya, Mo. Iya, Biar sehat. Saya namakan ya. Dan setiap minggu kita harus melaporkan Iya, tugas-tugas tugas kita. tugasnya kita. Iya. Contoh Wajib. kita mengunjungi orang sakit 2 jam. Iya. Itu dari perjalanannya sampai ke kita Tempat tempat hiburan. hiburan. Ya Kita tempat hitung. hiburan kita hitung. Minimal Jam. 1 jam. misa Satu requiem. minggu. Iya, Minimal 1 misa, jam. requiem. Jadi Iya. lapor satu. Iya. Satu persatu Mbak Vero. Ya perlu juga memang disiplin itu memang ya Bu, Iya. disiplin dan doa karena Iya. kalau aja kita diajarkan disiplin Benar. dan ada pasti ada sanksinya. Benar, betul. Apalagi di Legio Maria pasti dia disiplin dan pasti ada sanksinya. Iya. Sanksinya ya berupa kunjungan. Kunjungan. Ya, tapi jangan juga berlomba-lomba, "Ih, aku hari ini gak ada tugas, Iya. tugas." Itu nggak boleh juga gitu kan. Itu harus
ya atas memang ini kita Atas, memang Inisiatif. benar-benar Inisiatif. ya kita tugas kita itu aja. Iya, Jadi Siapa saya tahu aja nanti setelah selesai ini ibu Vero, Vero sekaligus promosi. Ini ini boleh juga bergabung ya. Tapi kan frater kita di Legion Maria itu tidak boleh terlalu banyak juga orangnya. Ya, jadi karena ini semacam kayak sel-sel kecil gitu loh, yang maksimum kalau nggak salah kita 15. ya, tidak boleh lebih gitu. Boleh buat Ya, yang baru. baru buat yang baru lagi. Ya, presidium baru. Yang Makasih ketuanya nanti banyak. ketua yang baru mungkin Alma. Amin, mana tahu ibu ini bisa ya. Dan atau Ibu Jennifer. Oke Ibu, selanjutnya Ibu Alma, dalam pelayanan pasti ada air mata ya kan Ibu, lelah dan perjuangan. Apa pengalaman paling berat bagi Ibu, namun paling indah selama melayani bersama Legion Maria? kalau dikatakan paling berat mungkin belum seberat yang orang Iya. rasakan ya, tapi bagi pribadi saya sebagai ibu, juga saya sebagai manusiawi kan untuk mengatur waktunya Kak Vero. Iya, waktu Iya. yang susah ya. Karena Ibu nggak Laporannya begini dia. Kami cuma 1 jam begini. di samping saya legioner, saya juga kan ikut komunitas kami. Jadi lalu kemudian saya mempunyai 3 orang putra. Gitu. Jadi saya di rumah harus membagi waktu untuk rumah, keluarga, lalu saya membagi waktu untuk kegiatan saya di gereja, lalu untuk gereja juga. Tapi so far, Bunda Mari itu kasih saya kekuatan. Awalnya saya minta begini, aduh mampu nggak ya gitu. Ketika teman ajak saya buat masuk, ayo yuk gabung Legio. Saya mikir, Legio itu ngapain ya? Kerja cuma doa. Ya, udah benar gitu ya Bu. Iya, gak capek dengan doa terus doa. Ya, kan jujur aja kita masih manusiawi ya. Iya. Kan? Dan saya berpikir, bisa nggak ya saya bagi waktu buat anak-anak belum lagi buat ngurus rumah. Pasti ibu kan banyak perintilan Iya, nggak betul. selesai kan Iya. Kak Vero. Belum lagi masalah anak sekolah. Iya, Buat betul. panggilan sekolah. Sekolah ya Kak. Iya, bangun pagi nyiapin ini, kerjaannya berantak apa segala macam. Tapi saya minta tuntunan sama bunda-bunda, kalau memang kamu mau ini saya putri untuk masuk ke dalam Legio, saya bilang saya mohon tunjukkan jalan dan jadikanlah bahwa saya sebagai legioner gitu, agar saya bisa masuk ke dalam komunitas tersebut. Ya puji Tuhan, sejauh ini masih bisa untuk saya jalanin, walaupun mungkin kayak katanya tadi ada kesedihan, ada fight, ada perjuangan, yaitu tadi untuk membagi waktunya, terlebih untuk waktu yang harus saya sediakan untuk ikut di legioner ini. Oh, jadi istilahnya yang paling berat itu sebenarnya bukan berat, tapi karena waktunya itu aja yang Iya. apa ya. Jadi takut kayak mana Iya, gitu ya. mampu nggak gitu, bisa nggak ya terpenuhi semua? Karena saya berprinsip kalau saya masuk atau mengerjakan sesuatu pekerjaan, saya nggak mau tanggung-tanggung. Iya, betul. Gitu. Jadi benar-benar harus saya berikan hati. Totalitas, iya, totalitas. Gitu. Totalitas sama Tanpa batas. Itu totalitas dan batas ya. Itu kita katanya ya, betul gitu Mbak Vero. Jadi untuk ibu sendiri ada nggak ya momen ibu merasa benar-benar dipakai Tuhan melalui Maria? Oh, ada Banyak ya. banyak satu aja Mbak. Pilihlah dari beberapa gitu ya. Bu. Tinggal siap-siap. Iya. Saya coba ya. Ada satu ketika momen teman yang bukan non Katolik. Jadi dia bekerja di satu instansi pemerintah. Lalu dia itu pada saat itu dia pegang uang yang uang itu dia letakkan di laci. Dan ketika mau pulang dia sudah ingat untuk masukkan ke tas. Tetapi ketika sampai di rumah, dia cari itu uang tidak ada dalam tas. Tapi ini benar-benar saya beri kesaksian juga. Bahwasanya saya bilang ini memang benar-benar terjadi. Jadi dia telepon saya. Ama, saya bingung sambil nangis. Gimana dia seorang yang maaf kata dia single parent harus melindungi semua kebutuhannya. Memang dia bisa ganti itu duit, karena itu bukan duitnya dia, duit rekan-rekannya yang ibaratnya gaji yang harus dia bayarkan gitu kan. Dia nangis, dia telepon saya bilang, kenapa kamu nangis? Saya bilang, tenang dulu ya. Saya coba untuk cooling down kan dia. Saya bilang tenang dulu. Kamu jangan nangis. Yuk kita doa rosario. Tapi aku nggak tahu. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, coba kamu buka Mbah Google. Saya bilang, karena kemudian kayak kan nggak di depan dia kan kamu gitu. Lalu dia bilang, oke, saya buka dibukanya Google. Oke, kita doa sama-sama. Saya bilang. Akhirnya kami berdoa rosario. Lalu kemudian kita umat Katolik, saya bilang ada yang namanya doa kepada Santo
Antonius dari Padua. Ya. Ketika kita ada kehilangan barang yang kita merasa berharga, kamu doakan itu saja. Akhirnya ketika pukul 19 kami doa bersama, kontak doa bersama. Pukul 22 dia coba cari lagi kembali itu duitnya. Padahal dia sudah obrak-abrik semua. Jadi dari keluarga semua, lemari juga udah dibuka, bahkan kain sip-sip itu juga udah dibukanya juga, tapi nggak nemu. Dan ketika setelah selesai berdoa rosario dan doa kepada Santo Antonius dari Padua tadi, itu duit nemu Mbak Fira. Saya sampai merinding bener. Habis itu dia telepon saya pukul 2. Terakhir kita makan. Iya. Karena ada juga sepusi ke situ ya. Jadi dia bilang, dia bilang itu jam 23 lewat 5, saya ingat itu ya kalau nggak salah. Dia telepon saya, lo nih ketemu deh. Waduh puji Tuhan. Terus saya pun senang gitu. Maksudnya Ada kelegaan. Ada kelegaan, bisa bantu dia, tidak langsung bantu langsung, tapi melalui doa. Jadi dari situ saya bilang, ayo yuk. Akhirnya apa? Dengan hal kejadian tersebut, dia akhirnya menjadi ikut masuk ke Itu Katolik. keren ya. Nah, benar. Injilan ya. Iya, jadi ya. saya pikir, aduh makasih Tuhan Yesus. Saya bilang, aduh Bunda Maria, benar, kamu pakai saya ya, tolong tetap saya berada di jalanmu seperti ini gitu, bisa membawa orang untuk ikut dalam Lebaran kerajaan. iya gitu, untuk menyampaikan firman juga melalui pelayanan ini gitu. Tapi saya benar-benar saya bilang, oh ya syukurlah, saya bilang. Karena kan kalau uang kayak gitu kan, karena pasti lebih panik sebenarnya. Karena juga tidak sedikit Kak Vero. Apalagi untuk karyawan betul, gitu itu kan. karyawan kan. Dia takutnya, oke saya bisa ganti gitu, tapi saya kan butuh duit juga gitu. Saya gimana ya ini? Tapi syukur puji Tuhan, mukjizat itu benar-benar nyata, dan ini memang kesaksian dari dia juga saya yang sampaikan. Jadi saya bilang, ayo. Jadi dia bilang, aku maulah ikut Katolik. Dia bilang begitu. Akhirnya dia mulai Nambah satu itu Mbak. Domba yang hilang. Iya kan? Jadi makanya saya bilang, aduh, tapi dari itu saya merasa bersyukur ternyata ada ya manfaatnya. Gitu. Ada manfaatnya saya ikut komunitas Legio ini, saya bisa menyampaikan ajakan buat dia gitu. Tadinya nggak ada, dia bukan Katolik, tapi karena ada kejadian tersebut, dia membuka pintu hati. Mungkin itu jalannya ya, pastonya. Mungkin itu jalannya. Jadi dia istilahnya apapun apapun masalahnya ya udah kesini aja doanya gitu. Jadi dia bilang, Kecil. iya, dia bilang kalau dia di Katolik itu satu jarum pun itu kedengaran saking busuknya dia bilang, dan dia merasakan beda, memang benar-benar beda. Akhirnya dia suka dia Kristen. Gitu Mbak Vero. Nanti karena ibu ini jadinya tambah satu. Nanti ibu yang lain sudah boleh lah nambah satu ya. Gimana caranya ya? Jadi kayak Alma jadi kayak agent MLM. Kita juga nanti ya member ya. Ada nomor bonusnya. Ada Bonusnya ada ada. nanti Iya. anaknya keluar negeri. Iya. Oke, Ibu terima kasih. Selanjutnya saya ingin bertanya satu persatu, dijawab boleh dari hatinya ya. Untuk Ibu Jennifer Sura dulu. Nah, pertanyaan ini Ibu, jangan langsung takut loh Ibu. Iya, jawab singkat aja Bu dari hatinya ya. Jika Bunda Maria berbicara malam ini, apa yang akan Ibu katakan kepada kita semuanya, termasuk para penonton kita? Anakku Jennifer So. Malam ini aku mendoakan kamu untuk lebih sehat dan anak-anakmu bisa lebih sukses dan pekerjaanmu semua bagus. Singkat jelas. Selanjutnya untuk Ibu Alma yang membawa satu domba yang hilang. Apa satu doa yang ingin Ibu titipkan kepada Bunda Maria malam ini? Saya mohon dengan Maria dan putrimu, Alma Luis, mohon kepadamu supaya engkau memberikan kelancaran buat proses keberangkatan anak saya ke luar negeri, baik itu untuk studi dan juga untuk bekerja. Tuhan juga cukupkan dana, berikan kesehatan, juga rezeki ya yang lancar buat suami juga, dan buat kesehatan mama juga. Jadi Bunda Maria bilang, anakku Alma yang baik, kamu itu putriku, maka terjadilah menurut kata
pernikahan Bunda. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu Nola, apa pesan bagi keluarga yang sedang retak? Ingat janji pernikahan, bukan hanya di altar, tapi untuk dihidupi sampai akhir hayat. Jangan cuma di altar aja ya. Iya. Tapi untuk Tapi dihidupi. janji sehidup semati. Benar. Iya betul. Oke, terima kasih Ibu Nola. Selanjutnya Ibu Jennifer Indrajaya, dan boleh nanti di sesi terakhir ya, Frater, disempurnakan Iya. semuanya ya, Frater. Untuk Ibu Jennifer Indrajaya, apa? Jenny. Oh iya, Ibu Jenny. Kami Iya. dua Jenny. Iya, Jenny Blackpink. Iya. Jenny Blackpink. Oke, apa pesan bagi anak muda yang mulai jauh dari gereja? Tuh, anak muda terus ya. Karena Ibu soalnya baby face Si banget. bagus. Iya. mungkin karena cuma saya punya anak muda. Jenny kan anaknya udah married semua. Iya. Kalau aku sih pesannya begini ya. Waktu muda itu jangan kita habiskan cuma untuk senang-senang saja, atau kita cuma mikirin karir, cari duit, atau mikir masa depan yang nggak pasti gitu kan. Jadi jangan tinggalkan gereja, karena jangan juga tinggalkan doa, karena berdoa ataupun ke gereja memang mungkin kita tidak bisa merasakannya saat ini. Bisa saat-saat dimana kita tidak terduga atau something happen, doa itu yang membentengi kita. Contoh misalnya seperti anak saya waktu kerja, dia sebenarnya berapa fasilitas mobil, tapi dia lebih suka menggunakan sepeda motor karena sometimes tempat survei yang dia kunjungin itu kan jalannya kecil, jadi dia lebih gampang naik sepeda motor daripada mobil, biar parkirnya lebih gampang. Satu hari dia parkir motor itu di pinggir satu toko, dia masuk 5 menit untuk survei ke tempat yang dia biasa jual satu produk. 5 menit masuk, 5 menit. Gak taunya tiba-tiba ada anak tawuran hantam motornya dari yang sedang diparkir di pinggir gitu loh. Nah itu kalau kita nggak pernah berdoa, saya selalu ingatin anak saya sebelum keluar rumah, mau berdoa, mau bekerja, mau kemanapun, berdoa dulu. Karena mungkin kamu tidak rasa doa itu pada saat sekarang, tapi doa inilah yang akan melindungi kamu di saat-saat kamu membutuhkannya. Jadi jangan pernah tinggalkan gereja, jangan pernah tinggalkan doa, karena kita tidak tahu kapan kita butuh pertolongan dari Tuhan. Itu aja. Terima kasih Bu. Mungkin Frater, boleh disempurnakan semuanya. Berat kali tugasku ya. Penyempurna. Kenapa? Iya. Harus mendengar ini. Menarik sebenarnya pertanyaan kan, lalu menarik juga apa yang dijawabkan oleh anggota legioner yang hadir pada malam hari ini. Mungkin konteksnya pada gereja dan anak muda ya, saya menyimpulkan itu kan, mungkin kita kadang-kadang sebagai orang tua, kadang-kadang kita terlalu manja kepada orang tua, anak-anak, terlalu keras dengan anak, serba salah ya, semua serba salah. Jadi kita terlalu mengekang mereka dan waktu juga bahkan lebih salah. Jadi karena kita membiarkan mereka terlalu jauh, bahkan lebih salah. Jadi netralnya di situ adalah kita memberikan ruang untuk mereka. Misalnya berikan ruang untuk berdoa, jangan terlalu memaksa mereka, berikan kesempatan mereka untuk refleksi juga misalnya, lalu berikan kesempatan mereka untuk bercerita dan berdoa. Mungkin hal-hal positif itu, lalu orang tua bantu dengan doa, memberikan dukung kepada mereka. Mungkin mereka kembali lebih dekat, bahkan sudah jauh sekalipun mereka kembali dekat, lalu merasakan sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka lewat doa orang tua. Dan istimewanya sebagai anggota legioner ya, dia lewat doa kita mungkin beliau bisa tambahkannya terus. Oke, makasih Frater. Baik, semuanya sudah dirangkum bahwasannya
kita itu perlu berdoa lebih mendekatkan diri kepada Bunda Maria, apalagi di bulan Mei ini, bulan Maria, karena apapun banyak persoalan kita di luar sana, baik dari emosi kita pun sebenarnya kita perlu meneladani Bunda Maria sebagai Bunda kita, ya. Oke, jadi kami membacakan. Mungkin ada pertanyaan langsung. Pertanyaan langsung. Baik, Eno dan sahabat Modal, ada pertanyaan demikian. Untuk para ibu, bagaimana atau hal-hal apa saja yang mungkin sederhana yang para ibu lakukan atau hanya tidak diuji dari keteladanan Bunda Maria? Hal-hal apa saja yang ibu Ini jelas yang pakai rok ini ya. Yang pakai rok ya. dari sosok Panjang ya. dalam kehidupan sehari-hari. Sosok Bunda Maria. Teladan. Ya, ada yang salah satu. Teladan konkret yang para ibu dari sosok Bunda Maria. Kayaknya begini lebih siap ini. Iya, Mama, kayaknya lebih siap sedang berdiri. Udah siap jawab ya? Iya. Oke, coba Ibu, ayo. Coba ya, nanti teman-teman boleh nambah. Menurut saya itu Bunda sebagai penuh kasih, sabar, lalu tidak mudah marah, memaafkan, mungkin juga merangkul untuk orang-orang yang mungkin merasa terpinggirkan, orang-orang yang merasa terbuang, dan orang-orang yang merasa ditinggalkan. Jadi Bunda Maria itu benar-benar paket komplit menurut saya. Itu jadi di situ ada untuk yang kasih, pemaaf, penyayang, pengampun, dan juga penuh berkat dan kasih karunia. Terima kasih. Ada yang lain boleh sama. Kalau aku boleh apa nih Bu? Sedikit aja. Kalau Bunda Maria itu sama seperti mama, pendengar yang baik. Ya, tempat kita curhat, pokoknya pendengar yang baik, apapun keluh kesah kita pasti dia selalu mendengar. Walaupun memang di saat yang tidak tepat dia memberikan solusi, tapi pasti ada waktunya gitu. Oke. Atau ada pertanyaan lain? Ada? Ada lagi? Dari ada? Oke. Jadi satu lagi lah mau untuk Romo sendiri. Dalam pengalaman Romo sebagai imam, pernahkah Romo melihat air mata seseorang berubah menjadi mujizat lewat doa kepada Bunda Maria? Pernah nggak pengalaman Romo gitu? Iya. Pernah. Ini Iya. begini kisahnya. Ini kisahnya di Jericho ya. Beberapa tahun yang lalu, sekitar jam 6 sore, saya lihat dari kejauhan ada datang mobil. Ini siapa pakainya ngantar makanan kan gitu. Lalu makin dekat mobil ini, makin dekat, tidak saya kenal orang ini, rupanya pasangan suami istri. Nah, mereka datang, saya pikir, wah ini kalau nggak bawa makanan, ini donatur kan gitu. Rupanya mereka datang bawa masalah. Setelah duduk, mereka katakan, Pastor, adili kami. Wah, ini Jadi Pastor hakim. harus tanggung jawab. Jadi gimana? Kami dua mau cerai nih katanya. Loh, saya nggak kenal kalian, saya nggak menikahkan kalian, kok pula saya harus mengadili kalian? Cerita dulu, cerita, ada permasalahan mereka, dan mereka sepertinya tidak ada yang mengalah. Mungkin kalau Bapak Ibu yang di rumah juga mungkin pernah ke Jericho, di sana kan ada Gua Maria yang agak seram, yang masuk ke dalam. Di atas kolam renang ya. Ini kan udah mulai malam ini, Saya coba mediasi mereka sampai jam 9, nggak ada titik temu. Semua pada ego masing-masing. Lalu aku bilang kayak gitu, kalian ke sana, ke Gua Maria sana. Ini sambil menangis mereka berdua di situ. Jam 11 datang lagi, gimana? Udah bisa damai? Belum. Manusiawi loh. Lalu aku bilang, sana kalian kembali, matikan lampu. Nah di situ mereka, rupanya mereka udah kedinginan juga mungkin, udah capek juga menangis, juga mungkin digigit nyamuk juga kan. Akhirnya mereka pulang. Pastor, kami sudah berdoa tadi di depan Bunda Maria, sudah menangis kami di sana, dan sekarang kami putuskan kami kembali bersatu. Begitu kisah. Air mata itu berubah menjadi mempersatukan. Yang Setelah digigit retak. nyamuk ya. Mungkin karena gigitan nyamuk tadi, mungkin satu aja lagi kita. Pastor lagi di situ. Iya.
Oke, terima kasih Romo dan ibu-ibu sekalian serta frater yang sudah memberikan pernyataannya untuk tentang bulan Maria dan Legio Maria ini, sehingga para penonton tentang podcast di rumah sudah mendengar apa itu sebenarnya Legio Maria dan bulan Maria ini sebenarnya. Romo, sebelum kita menutup acara ini, banyak hati yang datang malam ini dengan luka. Mohon doakan semua keluarga, para ibu, anak-anak muda dan umat yang sedang bergumul. Ya mungkin ada pertanyaan lagi mungkin Ada? dari. Oh, ada lagi. Khusus memang ditujukan kepada ibu-ibu Legio Maria. Ya, ya sesuai artisnya. Pertanyaannya demikian, Ibu. Ini kan bulan Maria. Bagaimanakah tindakan ataupun kegiatan para ibu Legio Maria sehingga kegiatan itu dapat mengajak umat yang lain untuk semakin mencintai Bunda Maria? Ibu-ibu, makanya Bisi-bisi aja, bisi-bisi. Biar dijelasin. Mungkin berangkat dari pengalaman kan. Iya. Mungkin pengalaman-pengalaman. Siapa yang paling berpengalaman lah? Iya, Ini lah. Siapa yang usianya mungkin Iya, karena jatuh cinta tadi katanya. Iya. Berarti ibu lah. Pertanyaan siapa ya? Untuk ibu-ibu Legio Maria, ini kita kan bulan Maria. Bagaimanakah tindakan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Legio Maria sehingga semakin mengajak umat untuk lebih mencintai Bunda Maria? Bisa jadi misalnya ini kan lagi bulan Maria, jadi kita biar mengajak orang lebih mencintai, mungkin kita mengunjungi orang yang sedang kesusahan atau sedang sakit gitu, kita ajaklah berdoa, nggak usah rosario lah atau apa gitu ya, nanti berat pula orang lagi sakit kita Udah capek duluan mereka ya. tambah sakit yang ada nanti, bukan itu. Jadi ya kita kunjungin aja, kita dengar saja orang, kita dengarkan saja, kita tampung saja, kita maksudnya kita simpan di dalam hati aja seperti Bunda Maria. Kalau dia minta solusi, baru kita berikan solusi. Kalau tidak, ya nggak usah kepinteran, nggak usah sok-sok kepinteran. Karena sometimes ada orang yang cuma mau didengarkan saja, gitu loh. Nggak semua orang mau dikomentari, mau diberi nasihat gitu. Jadi kita bisa jadi cuma sebagai pendengar juga boleh, atau Memberikan kekuatan. iya, memberikan kekuatan lah sih. Itu sih mungkin frater bisa melengkapi frater. Udah tadi cewek udah. Iya, frater sebagai pembimbing rohani kami bisa melengkapi kan. Iya, frater boleh. Ya, Iya. tidak harus diajak ya. Mungkin perbuatan atau pelayanan Legio, misalnya mengunjungi orang sakit, lalu mengunjungi lapas seperti yang dibilang tadi sama ibu Legionnaire, lalu kegiatan-kegiatan rohani di lingkungan. Misalnya ibu-ibu ini kan bukan cuma aktif Legio Maria setiap minggu, tetapi aktif juga di setiap lingkungan, bahkan setiap malam mengikuti doa lingkungan dan kegiatan-kegiatan rohani lain. Jadi mungkin hal-hal itu yang bisa membuat ketertarikan umat atau ibu-ibu yang lain untuk bergabung atau lihat perkembangan Legionnaire seperti itu. Mungkin juga begini Mbak Vero, saya tambahin ya kata ibu-ibu ini kan sudah akrab dengan namanya sosmed dan youtubernya. Jadi itu sendiri jadi ketika dia mungkin pergi mengunjungi orang sakit, panti asuhan, atau mungkin melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Legionnaire, dia posting tuh di medsos. Kan orang tahu, oh ini ya kerjaan Legionnaire, gitu. Jadi iya, ya kan? Jadi ketika kita bukan mau Amin. tapi dengan itu kita mengedukasi kepada orang lain bahwasannya
ini loh kegiatan Kegiatan dari Legio Ibu Maria. Maria itu, Ibu Legio itu Mewarta. seperti ini, bukan cuma tempat menggibah atau mungkin bergosip, bukan. Tapi inilah yang kami lakukan. Jadi dari situ mereka akan tahu, karena kan mereka tidak datang langsung kan ketika kami mengadakan pertemuan, tetapi melalui sosial media Sosial media. tersebut mereka tahu, oh ini nih kita paparkan, ini nih kerjaan kita, ini program kerja kita, ini yang harus kita lakukan setiap kita Jadi itu regional. promosi kita ya. Iya, jadi kita sekalian promosi. Media Jadi sosial. sekali mendayung 2-3 terlampau Iya. ya gitu Mbak Vero. Oke, makasih. Udah terjawab berarti ya para penonton podcast Ngobraks berarti di rumah masih ya. ada satu lagi. Oh, masih ada satu lagi. Wah, kayaknya seru kali nih Legio Maria ini ya. Ini kayaknya FYF ini kayaknya. Ini kayak FYF. Amin. FYF ini. Satu lagi. Dan untuk para ibu, kami mungkin ada yang sangat terkesan dengan kisah menemukan benda yang hilang ini. Boleh, boleh. Kebetulan nanti orang yang bersaing tadi yang menjawab, katanya demikian ibu. Untuk menemukan benda yang hilang, yang dirasakan saat itu, apakah doa Rosario Bunda Maria atau doa kepada Santo Antonius Pius? lebih kemana ya? Yang kami lakukan dengan teman yang tadi kehilangan itu, pertama kami doa rosario. Lalu rentetannya doa rosario sama seperti yang kita biasa lakukan. Lalu kemudian doa diikuti dengan doa Santo Antonius dari Padua. Gitu. Jadi kita combine. Iya. Gitu. Jadi diteguhkan dulu dengan doa rosario, baru dilanjutkan dengan doa Santo Antonius Padua. Gitu kira-kira. Biar klop dia. Iya, jadi lebih kuat gitu, Lebih kuat. lebih komplit. Gitu. Tujuannya satu ya. Iya, tujuannya satu menemukan dasar dia. Iya, begitu Pak. Oke, terima kasih ibu-ibu semuanya. Mau boleh menutup podcast kita hari ini dengan doa penutup. Baik, kita tutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu dan terutama kami bersyukur punya Bunda Maria, tempat kami untuk curhat, tempat kami berbicara, tempat kami juga mengadu untuk mendoakan kami kepada Putra-Mu. Dan kami tahu ya Tuhan, banyak juga umat-Mu yang sedang terluka, juga yang sedang menghadapi masalah dan persoalan. Maka Tuhan, sudilah kiranya Engkau mendengarkan doa-doa kami dan juga doa-doa yang kami sampaikan bersama Bunda Maria, khususnya Bunda Maria Ratu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga kita semua, saudara-saudari kita yang sedang terluka, saudara-saudari kita juga yang sedang bergelut dengan masalahnya, dan juga semua orang yang memohonkan bantuan Bunda Maria untuk berdoa kepada putranya, kiranya diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mungkin closing statement? Iya, boleh closing statement dulu kita ya, ibu-ibu prater. Kata-kata kita hari ini tentang Bunda Maria dan Legio Maria, biar penonton semua tahu bahwasannya Legio Maria dan Bunda Maria itu komplit. Ayo, boleh dari prater, dari pastor dulu. Boleh. Halo sahabat Ngobraks, jangan pernah mengumbar masalahmu, apalagi ke media sosial. Karena kamu tidak akan menemukan solusi, tapi bahkan mungkin frustrasi. Tetapi simpanlah perkara dalam hati seperti Bunda Maria. Paham? Paham. Oke, Ibu Alma. Oke. Ave Maria buat semua sahabat Ngobraks. Kita adalah legioner, maka sudah selayaknya kita berdoa katena setiap hari. Dan yakinlah bahwa Bunda akan menjawab semua doa-doa dan permohonan. Terima kasih. Terima kasih. Ayo, Ayo Ibu. Maria, kita seorang legioner, marilah kita mengikuti kerendahan hati Bunda Maria. Ayo, Mas. Ave Maria, malam ini kita menemukan
satu hal yang menarik, namun kita jangan merasa bahwa kehidupan kita atau pengalaman hidup kita terlalu menyedihkan atau terlalu jauh dari kebahagiaan. Namun ingatlah bahwa Bunda Maria selalu menemani kita. Jangan pernah merasa bahwa kita adalah yatim piatu, karena ada Ibu yang selalu menggenggam tangan kita, membantu dan menolong kita dalam setiap kesusahan. Datanglah kepadanya dan berdoa. Ave Maria, Maria Ave. Lanjut Ibu. Selamat malam Sobat Ngobraks. Jangan sekali-sekali Anda menganggap anak Bunda Maria kalau tidak pernah berdoa rosario. Selamat malam. Selamat malam. Ayo Ibu. Ave Maria untuk menjadi besar cukup dengan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Iya, jadi kita semua harus meneladani Bunda Maria. Iya, saudara-saudari, jika malam ini hidup kamu terasa berat, jangan takut, karena masih ada seorang ibu yang akan mendoakanmu. Masih ada tangan Bunda Maria yang menuntunmu kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap setia, tetap berdoa, tetap berharap. Shalom, Tuhan memberkati. Ngobraks. Ngobrol bareng sampai yuk. Dadah. Bye.